Saya tanya sama tukangnya, bilangnya di sini tuh mau untuk pelebaran jalan tuh. Ini habis rumah yang sebelah saya. Itu kapan? Ya kalau kapannya belum lalu Bu, tapi ini pasti gitu. Dia malah, udah Bu, Ibu nggak usah ngurus itu urusan saya gitu. Udah Ibu pulang. Loh, ini gimana? Saya sudah mulai marah itu. Malah bangunannya tuh mangkrak. Bu, maaf, kami nggak bisa kerja sama. Wah, Bu, kalau mencari developer mau beli rumah itu cari yang bisa terpercaya. Ini kami nggak bisa karena ada beberapa yang tidak memenuhi syarat gitu. Tapi ternyata setelah itu sama sekali dia nomor telepon nggak bisa dihubungi. Halo, kembali lagi dengan saya Rizal Zulmi di channel ini. Kalau di video sebelumnya itu saya ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya sama teman saya yang customer atau teman saya yang sudah pernah tertipu dengan developer via telepon. Kali ini di video ini saya sudah janjian juga dengan dulu customer saya, namanya Ibu A. Ibu A ini juga pernah tertipu membeli rumah inden dari developer. Oke, ini saya sudah janjian. Ini saya mau jemput beliau. Kebetulan kita mau bikin video ya, ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman dia tertipu beli rumah di developer di sini. Oke, saksikan terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat juga buat yang lain. Ya, saat ini saya sudah bersama, di sebelah saya sudah bersama dengan customer saya dulu, Ibu A. Saya ketemu Ibu A ini dulu tahun berapa ya Bu? 2014 ya? 14-an ya. 2014 beliau ketemu saya, mungkin belum berjodoh dengan rumahnya, kemudian lama nggak ketemu. Terus begitu ketemu saya dengar kabar yang kurang enak dari Bu A ini ya Bu ya. Jadi Bu A ini tahun berapa itu Bu kita ketemu lagi? 2002 tahunan setelah ketemu ya Mas? Ada 2016 ya? 2016-an ya? 2016 saya ketemu Ibu A, dengar kabar yang kurang enak. Beliau ini tertipu ya Bu ya? Ya. Pertama sih cerita ke saya, minta ditemenin ke pengembangnya untuk penyelesaiannya. Untuk cerita detailnya saya akan ngobrol-ngobrol sama Ibu A ini sambil jalan. Oke Bu, ini kesibukannya apa? Kerja ya? Iya, masih kerja. Oke, sehat ya Bu ya? Iya, puji Tuhan sehat. Oke. Oh ya Bu, ini Ibu A ini akhirnya setelah kejadian itu akhirnya jadi beli rumah di rumah yang saya jual. Seperti itu. Iya, di Bukit Kencana ya. Oke, kita mungkin mulai ya Bu ya. Iya. Itu kejadiannya kapan Bu? Waktu Ibu tertipu? Ya sekitar 2016-an ya. Oke, Ibu A ini tertipu beli rumah inden di developer. Kejadiannya 2017. Bulannya apa? Masih ingat nggak Bu? Aduh, saya tuh sampai saking sudah mungkin sudah apa ya, rasanya itu sudah nggak mau mengingat, sampai saya buka itu file-filenya aja saya sudah kayak sanggup. Tadi malam sebenarnya saya mau ngecek gitu loh. Itu kejadiannya tahun berapa, tapi rasanya mau buka aja sudah sampai harus nggak mau ingat-ingat lagi ya. Saking sudah rasanya ya jengkel, ya marah, ya mau bingung mau gimana, ya udahlah. Oke, yang jelas 2017. Sekitar itu ya Mas ya. Oke, lokasinya sekitar aja Bu. Lokasinya di daerah mana? Sekitar Kelipang.
Kelipang Semarang ya. Oke. Kalau boleh tahu kronologisnya seperti apa Bu? Mungkin bisa di Share ke kita. Jadi saya lihat di iklan, waktu itu iklan penjualan rumah itu ya. Di internet ya Bu? Oke. Terus, saya kok tertarik dengan rumahnya, lahannya. Lalu saya menghubungi marketingnya. Oke. Terus, saya sama marketingnya diajak survei ke lokasinya. Oke. Lokasinya kayak enak gitu ya, saya kok kayaknya enak ya. Daerahnya masih sejuk, tidak pinggir jalan. Lalu harganya juga sesuai dengan budget saya. Termasuknya murah nggak Bu untuk ukuran yang waktu itu Ibu? Ya murah sekali sih enggak, rata-rata untuk ukuran menengah lah, Oke. bukan yang murah gitu, menengah. Lalu saya mulai menawar, akhirnya bisa sesuai, kami sepakat dengan harga, deal, saya ngasih uang tanda jadi. Setelah ketemu berapa hari ngasih uang tanda jadi. Setelah Ibu ngasih tanda jadi, yang Ibu dapat apa? Sebagai pegangan? Itu apa, kwitansi? Hanya kwitansi? Iya. Tidak ada PPJB? Perjanjian Dan pengikatan jual beli? PPJB-nya waktu DP. Waktu DP ada PPJB-nya? PPJB-nya lengkap Bu? Wah itu saya nggak tahu yang lengkap yang bagaimana. Jadi memang saya kan awam ya. Oke. Mungkin kesalahan juga dari saya nggak teliti harusnya bagaimana. Mungkin saya harusnya waktu itu saya sudah berpikir begini kan, saya itu sebenarnya udah rumah kesekian yang saya survei. Oke. Cuman karena saya tidak tahu kalau mau tanya kayak gitu tuh di mana tempatnya. Oke. Saya kurang info ya. Saya cari di Google juga minim tentang bagaimana seharusnya kalau membeli rumah, langkah-langkahnya yang aman gitu tuh. Saya masih kesulitan, makanya saya waktu itu juga berpikir seandainya ada suatu lembaga yang menolong orang-orang yang mau beli rumah gitu loh. Jadi kita tahu Bu, ini habis ini gini Bu, yang bagus ini, itu akan sangat menolong. Tapi waktu itu kan nggak ada ya, saya mau kemana gitu. Ya kayak trial dan error itu tadi. Baik. Itu rumah yang kesekian yang saya survei, karena saya udah survei banyak, karena saya bisa kasih tanda jadi. Setelah berapa minggu, 1 mingguan lah, saya ngasih uang muka. Setelah 1 minggu? Baru ngasih uang muka, Iya. kemudian dapat PPJB. Iya. Berapa lembar sih Bu PPJB-nya kalau boleh tahu? 2 Hanya 2 lembar? 2 dan itu pun pemilik pemilik developernya itu loh, saya tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan? Yang tanda tangan adalah sekretaris dan marketingnya. Alasannya apa Bu? Nah itu saya nggak nanyakan, katanya cukup Cukup. perwakilan. Oke. Kalau boleh tahu yang Ibu beli itu tipe berapa sih, luas tanah berapa sih Bu? Luas tanahnya 70 berapa ya? 72? 79 atau 72 ya? 79 ya. Mungkin tipe 364. Tipenya 36. Oke. Kalau boleh tahu di harga berapa waktu itu Bu? Waktu itu harganya 235-an lah. Oh, oke. Waktu itu 235. 35. Ibu ngasih tanda jadi waktu itu berapa? Tadi saya sebutkan ya. Oh, Enggak ya, oke. Pokoknya banyak lah Mas. Jadi bagi saya itu banyak, karena itu Total yang sudah Ibu bayarkan? sama uang muka itu 70-an ada? lebih. Lebih? Ya, Di bawah 80? ya pas. Pas? Oh, oke, banyak ya Bu. Padahal itu tabungan saya ya, itu yang membuat saya waktu itu sempat jengkel down gitu. Itu padahal ngumpulinnya berapa lama Bu? Lama. Lama. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Lebih. Hampir 15 tahun saya ngumpulkan. Hampir 15 tahun? Waduh. Terus Bu, setelah Ibu tadi ngasih DP? Ngasih DP. Mm-mm. Terus ternyata memang cepat dibangunnya. Jadi Oh, setelah ngasih DP sudah dibangunkan? oke. jangka waktu berapa ya? Ada sebulan enggak itu dibangun. Sudah selesai. Enggak, mulai dibangun. Mulai dibangun. Buat itu kayak apa itu? Pertama kan itu dulu apa toh? Bata naik gitu ya? Fondasi. Pondasi. Habis itu terus lancar memang. Lancar. Lancar. Terus sampai pembangunan mulai mau atap itu rumah sebelah kan ada 3 lahan yang dijual, cuma 3 lahan. Yang rumah sebelah tuh kok mau ditingkat tapi kok tengah-tengah berhenti terus dijual. Terus saya Dijual sama siapa Bu? Yang punya? nggak tahu, tulisannya dijual gitu. Oh, oke. Saya tanya sama tukangnya, bilangnya
Di sini tuh mau untuk pelebaran jalan tuh. Ini habis rumah yang sebelah saya. Sebelah ibu. Habis kena jalan semua. Jadi mereka katanya minta lagi. Tapi nggak tahu itu tadi jadinya gimana saya nggak tahu. Pokoknya intinya orangnya nggak jadi. Oke. Tahu kayak gitu saya mulai was-was nih. Waduh, rumah saya kan ada. Lalu saya diberitahu untuk ke dinas tata kota untuk melihat gitu loh. Oh, yang Plannya, jalannya. oke, yang menyarankan ibu siapa? Ada teman yang nyaranin. Oke. Terus ibu ke dinas tata kota. Jalan tata kota. Saya tanya, lokasi di mana Bu? Dia pakai map tuh ya. Ya. Di sini. Oh, sekitar sini. Oh, ini. Iya Bu, ini memang mau dibuat jalan lingkar. Jalan lingkar, ring road ya. Ring road Dari Majapahit ke Kudak Payung. bukan? Kalau saya nggak salah. ya mungkin ya. Ya. Terus, itu kapan? Ya kalau kapannya belum nganu Bu, tapi ini pasti gitu. Pasti. Waduh lah, saya sudah bingung ya. Lalu saya ngomong kan katanya kayak itu sertifikat semua pengembang itu kan dimasukkan di dinas tata kota untuk diproses ya. Yang kena pelebaran itu? Enggak tahu, katanya pokoknya sertifikat pengembang itu di situ. Itu untuk apa? Saya nggak ngerti. Setakat dinas tata kota setahu saya untuk penerbitan IMB. Nah itu kan Ya. dia IMB-nya juga saya juga nggak tanya IMB-nya sudah atau belum. Saya juga nggak tanya lah itu. Nama pemilik pengembangnya siapa? Karena pengembangnya tak tanya juga nggak ngomong. Saya omongin namanya ini di dinas tata kota. Oke. Terus kok nggak ada? Nggak ada. Di Nama dinas. sertifikatnya siapa? Nama pemilik sertifikatnya gitu. Oh, Saya bacakan kan ada nama pemilik sertifikat. Nggak ada lagi. bodoh. Ini kayaknya belum masuk Bu ke sini gitu. Lalu saya mulai telepon pengembang itu apa bosnya pengembang. Dia malah udah Bu, ibu nggak usah ngurus itu urusan saya gitu. Udah ibu pulang. Loh, ini gimana? Saya sudah mulai marah itu. Saya mulai marah, mulai kok kayak gini gitu. Terus ibu nggak usah bingung. Udah Bu, ibu saya urusnya aja bilang gitu. Dah akhirnya saya pulang. Saya kan beberapa hari ke janjian sama pengembangnya itu, saya tanya kali ini gimana, kok seperti ini, nggak jelas jawabannya. Dia ngomong iya Bu, ini saya itu kalau ngurus itu tuh nggak langsung ke kantornya, katanya lewat pintu belakang atau gimana sih nggak ngerti. Dah, saya sudah mulai wah ini nggak benar. Terus habis itu kami pulang dulu, janjian lagi ketemu, malah bangunannya tuh mangkrak nggak dilanjutkan. Oke. Tak dilanjutkan. Wah ini kenapa? Saya tanya alasannya katanya tukangnya nggak ada. Ibu rencana mau KPR nih ya? Oke. Nah itu terus habis itu sudah anu aja Bu kita KPR gitu. Ya tapi saya banknya saya tunjuk bank yang maksud saya bank yang apa ya? Kan ada bank-bank yang nggak jelas gitu ya. Ya. Saya banknya harus yang ini. Oke. Terus saya coba ke BPD. Oke. Waktu saya wawancara ke BPD, bisa Bu, bisa, oke. Habis itu silakan pengembangnya suruh ke sini. Sebentar Bu. Itu Pengembangnya MOU atau perjanjian kerjasama nggak dengan Tidak. bank untuk KPR? Tidak. Ada satu oke. bank pun yang kerja sama dia. Oke, jadi modelnya bangun ready dulu, baru bisa di KPR kan? ya oke. Oke, terus Bu. Terus begitu marketingnya yang ke sana, langsung banknya itu, saya kan ke bank lagi bilang, Bu, maaf, kami nggak bisa kerja sama. Wah, Kenapa? karena dia cuma bilang gini, Bu, kalau mencari developer mau beli rumah itu cari yang apa ya, istilahnya itu bisa terpercaya, Kredibel ya? kredibel. Oke. Ini kami nggak bisa karena ada beberapa yang tidak memenuhi syarat gitu menurut banknya itu. Oke. Oke. Waduh, saya sudah, jadi kami nggak bisa lah. Posisi Ibu sudah bayar DP dan nanti. udah jadi ya. Saya Oke. sudah tambah bingung. Akhirnya aduh ini gimana? Saya ketemu lagi sama pengembangnya. Rumahnya ngomong, Bu, ini bisa ada temen dari bank. Dia bilangnya bank apa ya? Bank Syariah, salah satu bank Syariah. saya Oke. nggak tahu. Loh, terus bilang gini, Bu, saya itu tuh nggak lewat depan Bu. Saya tuh punya channel. Siapa yang bilang gitu Bu? Itu Pak bosnya, Bosnya? Bukan marketingnya? bos. Oke. Jadi saya langsung ketemu
bos, waktu kasus ini saya sudah tidak mau lagi ketemu marketing, harus langsung bosnya. Oke. Terus saya punya cara-cara, ini bisa bu dari belakang, saya nggak mau. Enggak, kalau dari belakang kan kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Loh bisa, dia tetapnya ya. Sudah, akhirnya udah saya minta, saya batal saja, saya minta uang saya kembali karena posisinya seperti ini, IMB belum ada, sertifikat belum jelas, mau ada pelebaran ya kan, ya gimana kena gitu. Terus oke, saya yang heran, dia langsung bilang oke. Itu yang membuat saya langsung dek. Padahal saya minta uang itu penuh. Kalau yang lainnya kan pasti ya nggak bisa penuh bu, biasanya kan tawar-tawaran. Ya berapa persen, ini kok langsung ya. Terus saya udah ke notaris perjanjian, ya terus dia ya. Itu yang buat saya Perjanjian notaris untuk apa ini bu? untuk pembatalan. Untuk pembatalan ya. Itu belum, waktu itu belum ketemu saya waktu itu ya? Belum setelah itu Oke. pembatalan. Terus habis itu saya sempat ke Mas Rizal itu, saya nanya notaris itu mas. Iya. Itu terus diberitahu, tapi ternyata notarnya juga nggak sanggup yang sana. Oh, oke. Bu maaf, ini saya nggak bisa bantu, dia cuma membuatkan reng-rengan surat, kata-kata nanti pembatalan kayak gini, tapi dia katanya nggak bisa gitu, sibuk apa-apa alasan. Oke. Wes saya sudah dah ini wes, akhirnya saya cari pak notaris lain, ada yang mau. Cuman ya itu istilahnya bukan di depan notaris langsung, jadi cuma asistennya itu apa namanya, Staffnya ya? ya jadi cuma staffnya. Udah kamu perjanjian Sama pengembangnya juga? pengembangnya ya manut gitu loh. Sama ya. bosnya itu. Bosnya datang. Oh, oke. Ya terus sudah dia tanda tangan. Ternyata setelah itu dia janji ngembalikan, janjinya 1 bulan nggak kembali, mundur nggak kembali, berapapun nggak kembali. Waktu itu sih dia salah saya juga ini, bu saya kembalikan 10 dulu gimana, cuma saya takutnya kalau udah 10 dia bablas gitu loh. Salah saya mungkin nggak apa-apa ya 10 daripada blast gitu loh. Iya. Terus enggak, pokoknya saya mau utuh Penuh. penuh gitu. Tapi ternyata setelah itu sama sekali dia nomor telepon nggak bisa dihubungi. Oke. Saya minta bantuan seseorang, dalam tanda kutip, tahu ya mas? Ya, tahu, paham saya. Seseorang, akhirnya dia bisa datang ke rumahnya, yang akhirnya yang menghandle ayahnya. Katanya bosnya ini sudah tidak sanggup karena pilot dan dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusi ini, akhirnya dihandle ayahnya. Oke. Dari jarak ibu terakhir ke Bank Jateng ini sampai ngurus uangnya ibu kembali itu rentang berapa lama sih bu? Wah lama mas, Lama ya? 1 tahun ada. Oh, 1 tahun kurang ya. Oh, oke. Itu lama, hampir 1 tahunan mas. 1 tahun, oke. Jadi prosesnya itu sampai lelah, sampai ya saya sempat drop juga. Drop akhirnya wis lah, saya karena wis merasa wis lah, daripada saya menghabiskan waktu dan pikiran, pekerjaan saya juga terganggu gara-gara ini, saya serahkan sama Tuhan lah. Ikhlas ya bu ya? Ikhlas, Tuhan akan berikan ganti gitu ya. Oke, Dan ya nanti ya pengadilan Tuhan lah nanti ya. Iya. Uangnya ibu kan nggak kembali nih. Yang dikembalikan developer ke ibu itu berapa? Sebentar, tak hitungnya ya mas. Oke, Perang siap. aja ya. Ya. Apa ya, persentasian ya? Ya. Bentar. Kira-kira gak ada 1% ya. Nggak ada 1%? Gila. Oke. Yang mau saya tanyakan bu, faktor yang membuat ibu beli rumah di situ apa? Kebutuhan.
Waktu itu saya mendesak. Kenapa harus rumah itu, di perumahan itu? Waktu itu memang saya Karena lokasinya kah? Karena Harganya kah? sebenarnya lokasinya juga nggak begitu bagus Mas. Oke. Karena di pinggir dekat sungai. Oh, dekat sungai. Oke. Jauh juga dari jalan jalan. raya. Oke. Ke jalan raya. Oke. Terus kenapa saya beli? Waktu itu saya berpikir saya mengejar target untuk segera punya Segera rumah punya tahun rumah. ini. Oh, Buru-buru ya, Bu ya. Iya. oke. Oke. Tapi waktu beli di situ, Bu, pertama Ibu beli, nggak ada curiga apa-apa, Bu? Ya kan namanya orang masih awam. Ya sebenarnya ada rasa, aduh ini bener nggak ya? Gitu tuh ada Mas. Oh, oke. Ada sebenarnya karena ketika saya, apalagi ketika saya udah ngasih uang muka terus yang tanda tangan bukan bosnya itu saya sudah tanda tangan. Cuman karena saya awam juga, saya pikir ya itu nggak apa-apa gitu ya. Oke. Sebenarnya di hati itu juga sudah loh, kok yang tanda tangan kok bukan bosnya gitu ya. Udah ada itu. Sama ini, Bu, yang saya tanyakan. Sebelum Ibu beli rumahnya itu, Ibu menanyakan dua hal nggak? Soal legalitas sama apakah sudah kerjasama dengan bank? Nah itu. Itu yang belum Ibu tanyakan ya? Ya kalau legalitas sertifikat waktu itu saya sempat Lihatkan. marketingnya itu sempat agak otot-ototan gitu. Kenapa, Karena Bu? cuma dikasih fotokopi. Fotokopi sertifikat. Tiketnya. Oke. Ini asli Bu, ini asli marketingnya waktu itu ngotot. Loh lah saya tahu aslinya dari mana? Lah apa ya mungkin saya tuh bohong nggak Bu? Ini tuh asli. Terus saya lihat sertifikatnya, fotokopiannya itu saya lihat. Saya kan dikasih. Oke. Ini bener nggak ya? Dan saya sendiri juga waktu itu kok ya nggak berpikir untuk, kan harusnya kayak gitu kan ke BPN untuk pengecekan ya sebenarnya ya. Oke. Nggak tahu waktu itu saya mungkin dia tergesa-gesa ya, apa percaya atau apa, akhirnya ya saya hanya dari sertifikat itu, apa fotokopi sertifikat itu. Dan untuk legalitas bank memang saya di situ saya lost. Oke. Saya nggak ngerti kalau harus menanyakan kerjasama dengan bank itu loh. Iya. Saya lost di situ. Iya. Itu penting sih, Bu, sebenarnya. Jadi ke MLB Kita cross check ke banknya. Bener nggak sih? Developernya ini kerjasama. karena itu memang dia sendiri sudah mengatakan tidak kerjasama dengan bank manapun. Baik. Soalnya kalau bank dia screeningnya lebih ketat, Bu. Apalagi soal Legalitas. tadi saya mau tanya apa? Oke. Tapi sertifikatnya itu sepengetahuan Ibu itu atas nama bosnya bukan? Bukan. Atas nama siapa? Nggak tahu. Katanya pemilik rumahnya, jadi belum pecah. Masih satu Indo. Oke. Masih miliknya yang asli itu. Oke, masih miliknya yang asli. Belum pecah pula. Sama sekali belum. Oke. Harusnya pecah dulu. Harusnya sudah peralihan hak atas nama pengembang lah, Atau nama pemiliknya. kemudian di-split. Yang betul seperti itu. Oke. Oke, berarti dari awal prosesnya aja sudah seperti itu ya. Iya. Ya, oke. Oke, terus kalau dari Ibu sendiri, misalkan punya uang lagi nih, kapok nggak Bu beli rumah Indian di developer? Ya saya harus cari developer yang benar-benar sudah kredibel. Oke. Saya tidak akan lagi mempertaruhkan uang saya untuk pengembang yang tidak jelas. Maksud saya, Oke. ya kalau beli ya yang developer yang sudah resmi lah gitu. Yeah. Itu lebih aman gitu loh. Karena kalau Indian gitu kita nggak ngerti kok ini mana yang ini mana yang benar, mana yang enggak. Atau kalau memang kita berani mau beli ke pengembang yang kita belum pernah dengar namanya ya memang kita harus sertifikatnya itu harus benar-benar dicek di BPN. Oh, oke, ya. Sebelum ngasih tanda jadi. Ya. Bener-bener kalau orangnya itu nggak mau, mending nggak usah. Karena kebanyakan itu kemarin yang saya survei itu, ya saya mau ngasih sertifikat saya tunjukkan kalau KTP
Kalau ibu kasih tanda jadi dulu gitu. Hah? Banyak kan maunya Itu rumah inden atau rumah second? rumah inden. Rumah inden. Jadi maunya saya kasih tanda jadi dulu, baru menunjukkan sertifikat. Wah. Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Kemarin yang saya kan survei banyak. Oh alah. Lah kenapa ya? Nggak ngerti. Bahkan untuk menunjukkan KTP pernah saya di daerah sekitar mana ya? Mana itu Gemah. Gemah. Harus Untuk nunjukin menunjukkan KTP dia pun saya kasih tanda jadi dulu. Saya bisa minta KTP, lihat KTP-nya Pak. Ibu kasih tanda jadi, saya tunjukkan KTP saya. Dan lagi yang lucu itu beberapa pengembang itu gini, dia rumah di dekatnya. Ini loh Bu, rumah saya di sini, di dekatnya area situ. Oke. Tapi saya nggak tahu setelah itu dia lari kan. Dia kontrak dulu kan, ya kan? Jadi Iya. orang percaya loh, itu loh rumah saya, Betul. ini rumah saya. Bahkan sempat ini anak saya dikenali gitu. Cuma dia kalau diminta KTP, jawabnya kasih tanda jadi dulu, nanti saya tunjukkan KTP. Sebenarnya yang lebih penting sertifikat, Bu. Iya ya. Sertifikat. Itu. Sepengetahuan Ibu, sampai saat ini pengembang yang sudah nipu Ibu masih beroperasi nggak? Kemarin saya dengar dari Mas Rizal. Oh, Katanya itu Sudah lama. bulan apa? Tahun berapa? Dia mangkraknya berhenti karena bermasalah itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Sebelum saya. 15 apa? Berarti sebelum. 2014. Mungkin sebelum ya. Oh. Saya tahunya memang baru-baru ini, tapi bermasalahnya mangkraknya sudah Lama. gitu. Nah, saya dapat info itu dia katanya sih sudah tidak properti Properti. lagi. Oke. Kayaknya malah dia bisnis makanan atau apa saya nggak tahu. Hmm, Cuman saya mau ngecek juga rasanya sudah apa ya? apa ya Bu ya? Dan apa ya? Rasanya tuh kayak udah apa istilah Jawanya berdek itu apa ya? Oh, gregetan. ya Bu ya. Iya. Untuk melihat dia sekarang gimana tuh rasanya udah. Aduh, Dia juga nggak ngembalikan uang saya. Boy ada itikat lah. betul. Kok dengan enaknya langsung diserahkan ke bapaknya gitu aja dia dengan alasan apapun ya itu kok malah nggak tanggung jawab sekali gitu ya. Loh, sebentar Bu. Waktu itu kan Ibu sama saya ke kantornya, Nah itu belum. Masih ada staff-staffnya itu. Iya itu belum itu masih mau kan taris kayaknya. Oh, Masih mau pembatalan surat itu. oh, Nah setelah pembatalan itu dia mulai itu sulit dihubungi. HP-nya malah nggak aktif. HP-nya nggak aktif. Iya. Oh, ya udah hilang gitulah ya. Iya terus saya minta tolong orang itu. Ternyata bapaknya yang handle. Bapaknya cuma "Oh, saya ini gaji saya ini semua saya serahkan ke ibu gini. Malah kayak gitu kan kayak aduh. Tapi selain Ibu ada korban lain nggak? yang Menurut saya, juga Menuntut gitu, artinya minta enggak. uangnya kembali. dia itu kan pinter ya jadi nggak langsung ketemu langsung gitu loh, dia itu jadi ada bawaan gitu loh. Bahkan tukang-tukangnya pun nggak tahu itu bosnya yang mana tuh nggak tahu. Jadi dia bosnya pokoknya bosnya biasanya kayak kalau tukang itu apa, kepala tukang itu, oh mandor. hubungannya sama mandornya itu. Walah. Mandornya tuh ditanya ya nggak ngerti dia hubungannya sama Pak siapa. Jadi nggak tahu bosnya yang mana itu. Iya. Jadi dia memang mungkin sudah pengalaman untuk kayak gitu ya. Jadi apa-apa dia nggak kenal. Jadi saya untuk bertanya info ini rumah yang kemarin katanya dijual sebelah saya itu akhirnya gimana pun saya nggak bisa. Marketingnya ngomong katanya batal kok Bu gitu toh. Saya tanya lebih nggak, wah saya nggak tahu. Sebentar Bu. Marketingnya yang melayani Bu, tahu nggak dengan kondisi suratnya seperti itu? Tahu dia yang tanda tangan, dia ikut jadi saksi. Artinya sebelum dia menjual dia tahu kondisi sertifikatnya itu sebenarnya seperti ini akan. Kan dilewati ini enggak. Karena saya lihat marketingnya juga bukan yang apa ya Mas ya, hanya dia. Oh gitu. Ya. Bukan yang ya saya memang mungkin ya los ya. Ya. Harusnya dari marketingnya pun saya sudah tahu, harusnya saya sudah mulai kok apa nggak ngerti gitu, harusnya saya sudah. Oh itu ya. Bapak nggak ngerti ya. Oh, yang penting jual aja gitu. Dia kerja
jual. uang gitu. Mau Bermasalah apa enggak yang penting jual gitu. Dan dia tipe orang yang diam, yang nggak banyak ngomong gitu kan, aman jadinya. Nah, setelah ibu kena kasus seperti ini, ibu tanya sama marketingnya, Mas, ini kok gini, jawabannya dia apa, Bu? Dia tanya ya gimana Bu, memang ini, tapi orangnya itu juga sudah berusaha loh Bu, juga sudah berkali-kali ngomong saya masih punya tanggungan sama Bu ini, gitu itu Bu, itu toh. Terus saya marahin kayak apapun ya Bu, maaf gitu toh. Tapi dia juga, saya sampai ngomong marketing itu adalah gerbang utama penjual ke konsumen. Jadi kalau ada kesalahan pertama yang salah itu ya Anda. Betul. Gitu kan. Betul. Ya dia ya maaf cuma gitu. Terus habis itu saya sudah bisa los. Saya daripada pusing mikirin ini, saya coba mikir untuk cari rumah lain gitu ya. Ya. Saya beli di survei di Budak Payung itu. Budak Payung. Ternyata marketingnya itu yang itu. Cuma karena ngerti itu nomor saya kan. Jadi waktu itu pakai SMS kan. WA belum begitu marak. Ya, oh. Saya kan nggak tahu nomornya ganti. Begitu itu, Bu nanti ketemu sama teman saya saja. Saya ketemu sama temannya. Udah takut mungkin. Nah, habis itu dia cerita, itu namanya Mas ini. Loh, Mas ini. Orangnya kayak gini. Iya. Loh, itu yang kemarin mau saya beli rumahnya itu loh, saya gitu. Yang saya ditipu, saya ngomong sekalian. Begitulah Bu, masalah marketing itu. Yang salah itu bosnya, tapi kami juga kena, dibela juga sama temannya. Ya, Soalnya gitu. ini sih Bu, kalau menurut saya sih banyak marketing yang nggak ngecek asal usul developer tuh dapat tanahnya, Gimana posisi? Yang penting dia jual gitu Dia loh. dapat persenan. Kayak dirugikan kan orang sebenarnya. harusnya kan kalau Menurut saya cross check dulu lah, cek ini bagus nggak sih bermasalah nggak sih itu, baru dia Iya. menjual. jual. Nah kemarin saya juga lihat ini apa, memang saya itu jadi dapat pengalaman banyak gitu ya dari ini. Saya jadi untuk pak konsumen yang mau beli rumah, pokoknya kalau lihat ada marketing yang nomornya ganti-ganti, itu harus udahlah, nggak Oh, usah beli iya, sama iya. dia. Ini tips nih. Kalau sampai nomornya dia ganti terus dihubungi susah, ya toh, Ya. itu udah jangan. Oh ya. Kalau sama Mas Rizal dari dulu nomornya itu terus gitu, wah ini terpercaya ini. Sampai chat saya yang tahun dulu, Oh, Masih ada ya. iya berarti terpercaya gitu loh, dilihat. Kalau saya pernah itu mau beli rumah di daerah Demah, Demah. marketingnya oh ini, terus nggak jadi, saya hubungi, saya tanya-tanya nggak jadi, saya cari yang lain. Bisa setelah berapa bulan itu tak hubungi, tak bel nggak diangkat, itu nggak dibales waktu itu SMS. Setelah beberapa minggu kemudian sudah tidak aktif HP-nya. Oh gitu ya. Saya beberapa kali menemui marketing yang seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu jangan dikejar. Oh iya. Ya, Tapi di, kan di. saya nggak ngerti. Benar. Berusaha saya, karena saya tertarik ini rumahnya kok kayaknya murah, bagus. Saya terus berusaha untuk menghubungi, nggak dibales, nggak diangkat. Ya udahlah, tinggalkan saja. Itu mesti dia bermasalah, dia dikejar-kejar sama konsumen mungkin, karena rumahnya bermasalah. Iya, bisa jadi sih. Kebanyakan begitu mungkin. Oh. Nah, Ibu punya apa ya, pesan-pesan nggak buat mungkin teman-teman kalau mau cari rumah inden itu harus gimana biar tertipu seperti itu? Ya intinya hati-hatilah, jangan tergesa-gesa, jangan mudah tergiur dengan harga lokasi yang kayaknya wah harga murah, itu mungkin perlu dipertanyakan. Oke. Jadi hati-hati, kalau belum pengalaman lebih baik minta bantuan. Oke. Minta bantuan siapalah yang sudah berpengalaman beli rumah, terus atau banyak tanya lah. Terus kalau memang nggak yakin bener, cari developer yang terpercaya lah. Kalau memang nol gitu ya, supaya tidak menyesal gitu. Karena kalau uang itu sudah masuk, susah Keluarnya baliknya. susah, Mau ya, pakai betul. apa itu susah. Kalau udah terlanjur masuk itu sudah susah. Jadi cari orang yang bisa membantu, jangan menyelesaikan sendiri lah. Oke. Pokoknya perlu
bantuan orang yang mengerti, yang apa ya istilahnya, Yang paham. Lah ya. paham, mengerti betul bagaimana membeli rumah yang aman. Jadi jangan hanya membaca tulisan-tulisan, itu kayaknya kurang deh. Oh, Cari ya. orang lah, ya, yang bantu untuk melihat keadaan bangunannya, bantu untuk lihat lokasi, bantu untuk ngomong. Kalau ngomong itu ya bantu cari bantuan lah ketika mungkin deal-dealan. Kalau orangnya pengalaman kan ngerti, Bu ini kok kayaknya gini. Kalau posisinya sendiri itu memang rawan sekali. Iya. Pokoknya hati-hati kalau beli, jangan gampang tergiur, gitu aja. Oke, itu tips dari Ibu A. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Ibu, makasih sebelumnya udah Sama-sama. Sharing semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang hilang diikhlaskan, Bu. nanti diganti yang Lebih besar sama yang di atas, yang menzolimi nanti dapat. ganjarannya sendiri. Iya, kuasa Tuhan itu. Betul. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan bosen karena durasinya lama. Jangan lupa follow Instagram saya, Rizal Zulmi Property. Oke, akhir kata sekian di Bincang Properti kali ini. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, kita kembali nanti akan ada lagi bincang properti yang lain. Bye.